Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan pada sidang terbuka promosi doktor Program Studi Doktor Teknik Elektro Fakultas Teknik Elektro dan Informatika Cerdas Institut Teknologi 10 November. Yang saya hormati Ketua Sidang Terbuka, Ketua Komisi Pertimbangan Fakultas, Dewan Penguji, Dr. Eng Suharyanto ST MN, Heri Suryo Atmojo STMT PhD, Dimas Anton Asfani STMT PhD, promotor Profesor Insinyur Maufridi Heri Purnomo MN PhD, dan kupromotor Dr. Eng Ardiono Priyadi STMN. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan untuk mempresentasikan penelitian saya yang saya beri judul Peningkatan Kinerja Pencarian Efisiensi Maksimum dan Pengembangan Speed Sensorless Small Scale Compressed Air Energy Storage. Topik ini diangkat dari disertasi kami yang berjudul Pengembangan Speed Sensorless Small Scale Compressed Air Energy Storage untuk meningkatkan kelaikan pemanfaatannya untuk elektrifikasi di daerah terpencil. Yang melatar belakangi topik penelitian saya ini adalah kurangnya alternatif sistem penyimpan energi listrik skala kecil, terutama untuk sistem-sistem skala kecil yang intermittent seperti pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga angin, khususnya untuk aplikasi di daerah terpencil, di mana teknologi yang paling populer sekarang ini adalah teknologi baterai elektrokimia, di mana baterai elektrokimia ini sendiri memiliki kekurangan yang cukup prinsip, yaitu usia pakainya yang sangat rendah dibandingkan dengan usia pakai dari komponen-komponen lain. Kemudian teknologi ini berbasis pada bahan-bahan yang berbahaya dan beracun atau B3 yang berarti juga kurang ramah lingkungan, dan yang terakhir adalah teknologi ini sulit untuk ditransfer untuk masyarakat di daerah terpencil. Salah satu alternatif yang bisa diharapkan adalah sistem Small Scale Compressed Air Energy Storage untuk nantinya bisa menggantikan teknologi elektrokimia ini. Namun sistem ini masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah kerapatan energinya yang rendah, efisiensinya yang rendah, dan compactness atau keringkasannya. Namun selain memiliki beberapa kekurangan tersebut, sistem ini memiliki beberapa harapan baik. Di antaranya adalah bahwa sistem ini berbasis pada teknologi komponen mekanik, kemudian tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun atau ramah lingkungan, dan yang terakhir, sistem ini mulai banyak diteliti kembali oleh peneliti-peneliti. Dari beberapa kekurangan ini, untuk masalah efisiensi yang rendah, maka kami melakukan penelitian untuk bagaimana membuat sistem ini bisa beroperasi pada efisiensi maksimumnya dengan mengembangkan sebuah metode dan strategi berbasis pada perturb and observe yang kami perkaya dengan menggunakan multiple input dan multiple output fuzzy controller. Kemudian untuk compactness-nya kami mengembangkan prototype agar nantinya sistem SSKS ini bisa beroperasi tanpa menggunakan sensor kecepatan, di mana sensor kecepatan yang umum sekarang adalah sensor kecepatan dengan teknologi elektromekanik. Ini adalah fishbone dari topik penelitian kami. Di sini terlihat bahwa dalam semesta pembahasan tentang air energy storage skala kecil, penelitian-penelitian kami adalah penelitian-penelitian di sisi downstream atau di sisi hilir dari sistem. Jadi setelah tabung penyimpan udara tekan. Tulisan-tulisan yang berwarna biru ini menunjukkan adalah penelitian-penelitian kami yang kami kembangkan dengan menggunakan permodelan, sedangkan yang merah ini yang kami kembangkan dengan prototyping. Untuk permodelan kami menggunakan vent type air motor karena nantinya akan divalidasi dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain yang juga menggunakan komponen yang sama. Kemudian di penelitian kami menggunakan boost converter, jadi tidak menggunakan seperti yang digunakan oleh peneliti-peneliti yang lain sebelumnya yang menggunakan buck converter. Lalu kami juga mengembangkan sebuah metode nantinya yang akan meningkatkan efisiensi dan percepatan pada proses pencarian efisiensi maksimum. Kemudian di sisi prototyping kami mengembangkan speed observer dan kami menggunakan piston type air motor.
Ini adalah metodologi penelitian kami, jadi kami bagi dua. Yang pertama adalah permodelan yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan adalah untuk permodelan. Intinya adalah kegiatan pengembangan strategi MEPT. Kemudian untuk prototyping adalah pengembangan speed of observer yang berbasis neural network. Dalam kegiatan permodelan kami, kegiatan pertama adalah memodelkan komponen-komponen sistem. Salah satu komponen penting yang dimodelkan di sini adalah valve. Valve yang kami modelkan di sini adalah valve yang juga kami gunakan untuk prototyping. Jadi untuk validasinya kami validasikan dengan valve yang digunakan di prototype SS KS kami. Untuk model air motornya kami menggunakan air motor yang sama yang digunakan dengan peneliti-peneliti sebelumnya agar dapat kami validasi hasilnya nantinya. Kemudian ini adalah model electrical dari generator yang dirangkaikan dengan bus converter dan beban. Ini adalah salah satu kebaruan dari penelitian kami, di mana pada penelitian-penelitian sebelumnya para peneliti menggunakan buck converter, sedangkan kami di sini menggunakan bus converter. Tujuannya adalah agar nantinya sistem dapat dioperasikan dengan kecepatan yang lebih rendah, karena efisiensi maksimum umumnya berada di setengah daripada kecepatan free speed. Sehingga supaya tidak terkendala oleh kecepatan yang harus sampai pada titik tertentu, maka kami menggunakan bus converter agar seberapa rendah pun kecepatannya bisa dinaikkan tegangannya menjadi tegangan target atau tegangan set point daripada sistem. Controller di sini ini adalah algoritma daripada controller. Kami menggunakan dua controller. Controller pertama adalah yang digunakan untuk mengatur valve, sedangkan controller yang kedua adalah digunakan untuk mengatur input daripada bus converter. Flowchart ini adalah dasar dari pemodelan controller yang kami buat dalam sistem kami. Jadi di sini ada dua controller. Yang pertama adalah controller untuk valve yang berbasis pada PID. Kemudian yang kedua adalah PNO controller yang nantinya akan menghasilkan duty cycle yang sesuai untuk pengaturan sistem agar beroperasi pada efisiensi maksimum. Yang di sebelah kanan adalah blok sistem kendali yang kami kembangkan di sini. Jadi untuk PNO controller itu punya dua input. Yang pertama adalah kecepatan dalam satuan RPM, yang kedua efisiensi dari sistem yang berubah secara dinamis. Kemudian untuk valve controller menggunakan dua input. Yang pertama adalah tegangan output beban atau tegangan output aktual, kemudian sebuah set point tegangan 12 volt yang nantinya akan digunakan untuk mengukur apakah daya dari sistem adalah cukup. Ini adalah rangkaian blok pemodelan sistem secara keseluruhan. Ada 5 buah blok. Yang pertama adalah storage tank, valve, air motor, kemudian rangkaian generator plus bus converter dan load, dan blok controller. Hubungan antara masing-masing model itu seperti ditunjukkan dengan garis panah dan feedback umpan baliknya seperti yang terlihat dalam gambar di atas. Sistem yang kami kembangkan ini kami uji dengan menggunakan skenario beban pembebanan seperti terlihat dalam tabel di sebelah kanan. Jadi pada periode 0 sampai 20 detik sistem dioperasikan dengan beban 24 watt. Kemudian pada periode 20 sampai 40 detik sistem dioperasikan dengan beban 12 watt dan seterusnya. Lalu performasinya atau unjuk kerjanya kami bandingkan dengan sebuah sistem yang hanya dikendalikan dengan kendali katup saja. Jadi hanya dikendalikan untuk menjamin agar daya ke beban cukup. Jadi kami membandingkan dua sistem. Sistem pertama adalah sistem yang dikendalikan dengan PNO, kemudian yang kedua sistem yang dikendalikan hanya dengan katup saja. Ini hasilnya. Di grafik sebelah kiri atas terlihat bahwa efisiensi energi yang dihasilkan dari sistem yang dikendalikan dengan PNO menghasilkan efisiensi energi yang lebih baik pada setiap skenario pembebanan. Kemudian yang grafik merah ini adalah sistem yang dikendalikan dengan kendali katup saja. Grafik di bawahnya ini menunjukkan bahwa pada akhir periode pembebanan terlihat bahwa sistem yang dikendalikan dengan kendali katup kurang baik dibandingkan dengan sistem yang dikendalikan dengan kendali PNO. Terlihat bahwa sisa tekanan udara dalam tabung pada akhir periode
itu adalah masih lebih baik sistem yang menggunakan kendali PNO. Yang di bawah ini adalah dinamika daripada tekanan pada inlet valve daripada air motor. Kemudian karena sistem PNO yang kami kembangkan di awal itu masih memiliki kekurangan sebagaimana sistem PNO pada umumnya, yaitu osilasi pada daerah steady state-nya itu tinggi, maka kami mengembangkan sebuah metode kendali lagi, yaitu dengan menggunakan MIMO fuzzy atau multiple input multiple output fuzzy, itu untuk menghasilkan delta duty cycle atau step yang fuzzy atau bervariasi tergantung daripada kondisinya waktu itu. Kemudian juga menghasilkan starting step yang juga diatur dengan menggunakan fuzzy controller. Tujuannya adalah yang pertama mengatur step agar osilasinya menjadi kecil, sedangkan mengatur starting step agar kecepatan pencariannya lebih cepat. Ini adalah model kendali yang menggunakan fuzzy logic controller untuk memperkaya dari controller PNO-nya. Jadi ada sebuah MIMO fuzzy di sini. Controller awal ini tetap dia menggunakan 3 buah input, artinya yang pertama adalah kecepatan, efisiensi, dan daya output. Lalu controller valve-nya tetap tidak mengubah controller valve. Jadi yang di pengembangan berikutnya ini kami hanya mengatur agar controller PNO itu menghasilkan step dan starting step yang variabel. Ini adalah rule base dari MIMO fuzzy yang kami gunakan. Yang di bawah ini adalah membership function yang digunakan untuk daya output, efisiensi, dan step serta starting stepnya. Ini adalah hasil yang menunjukkan perbandingan antara sistem yang dikendalikan dengan standar PNO dan sistem yang dikendalikan dengan PNO fuzzy yang baru saja dikembangkan. Ini adalah skenario pembebanannya. Jadi terlihat di sini bahwa misalnya pada periode 20 sampai 40 detik terlihat bahwa sistem PNO standar kenaikannya lebih landai. Kemudian sistem dengan menggunakan PNO fuzzy kenaikannya lebih curam karena dia menggunakan starting step yang variabel yang ditentukan oleh controller fuzzy. Kemudian terlihat di sini juga osilasi pada daerah steady state ini terlihat grafik yang berwarna biru itu osilasinya lebih kecil dibandingkan dengan grafik yang berwarna merah. Ini adalah grafik yang menggambarkan dinamika tegangan. Yang di atas ini adalah tegangan output, sedangkan yang di bawah ini adalah tegangan input. Tegangan input ini juga menggambarkan speed atau kecepatan daripada generator. Jadi terlihat di sini bahwa osilasi yang dihasilkan oleh grafik yang berwarna biru, di mana grafik berwarna biru ini adalah grafik dari PNO yang fuzzy, sedangkan yang berwarna merah adalah PNO standar. Terlihat di sini bahwa osilasi tegangan atau osilasi tegangan input dan atau osilasi kecepatan di sini lebih kecil dibandingkan dengan grafik yang berwarna merah. Ini adalah dinamika duty cycle. Terlihat di sini juga bahwa di dinamika duty cycle-nya terlihat bahwa duty cycle-nya lebih kecil. Setiap stepnya lebih kecil, terutama untuk daerah-daerah yang sudah steady state. Di sini juga terlihat kecepatan pencapaian steady state. Di sini kecepatan pencapaian steady state atau disebut dengan waktu tracking, terlihat bahwa grafik berwarna biru itu lebih cepat. Walaupun tidak pada semua periode pembebanan, tapi pada periode pembebanan tertentu terlihat bahwa sistem dengan PNO fuzzy ini menghasilkan waktu tracking yang lebih cepat. Ini juga dinamika dari duty cycle. Cuma di sini diperlihatkan tentang starting step dan step. Ini adalah step yang di bawah ini. Kemudian starting step yang berwarna biru ini. Terlihat bahwa pada setiap daerah transient digunakan sebuah starting step sehingga sistem memulai tracking itu dari daerah yang lebih dekat dengan efisiensi maksimumnya. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan hasil dari PNO dengan MIMO fuzzy
dibandingkan dengan standar PNO. Di sini terlihat bahwa osilasinya ya, pada setiap periode terlihat bahwa osilasi daripada PNO fuzzy lebih kecil dibandingkan dengan osilasi yang dihasilkan oleh PNO standar. Dari hasil percepatan pencarian daerah maksimum atau time to steady state dan pengurangan osilasi itu ternyata juga dihasilkan peningkatan efisiensi. Efisiensi yang kami hitung di sini adalah efisiensi rata-rata dari setiap periode. Terlihat di sini bahwa terjadi peningkatan efisiensi pada setiap periode pembebanan. Ini adalah gambaran bagaimana kami menghitung efisiensi rata-rata pada setiap periode pembebanan. Area-area yang berbayang ini menunjukkan selisih efisiensi dari kedua sistem. Untuk pengembangan prototype, jadi kami mengembangkan sensor-sensor, kemudian kami mengembangkan speed observer, kemudian pada prototype 2 kami mengembangkan sebuah prototype small scale compressed energy storage yang sudah tidak menggunakan sensor kecepatan lagi. Jadi sensor kecepatan kami gantikan dengan speed observer. Ini adalah proses bagaimana kami mengembangkan speed observer. Jadi speed observernya itu berbasis pada neural network. Jadi pertama kami melakukan perbaikan solusi dari prototype pertama, karena prototype pertama itu resolusinya adalah 60 rpm. Lalu kami perbaiki dulu sampai 3 rpm dengan menggantikan sensor kecepatannya. Nah, data yang dihasilkan dari sensor kecepatan ini bersama dengan tegangan dan arus kami gunakan untuk melatih neural network. Jadi nantinya neural network bekerja dengan dua input, yaitu tegangan, arus, dan targetnya adalah kecepatan. Ini adalah data latih yang kami gunakan. Sebenarnya data latihnya sampai di tengah ini, tapi saya 2 kalikan seperti itu agar neural networknya dapat pembelajaran yang lebih baik. Ini adalah arus, kemudian yang di tengah ini adalah tegangan. Yang di atas ini sendiri adalah kecepatan. Lalu dari hasil pelatihan neural network ini kami mendapatkan input bias, output bias, dan input wake. Juga kami mendapatkan layer wake-nya. Nah, ini yang kami gunakan atau kami masukkan ke controller nantinya. Dan nantinya controller akan bekerja dengan hasil pembelajaran ini. Ini adalah hasil pengujiannya, ya. Terlihat error rata-ratanya terhadap pembacaan daripada sensor kecepatan itu adalah 0,71%. Error itu sebanding dengan arus. Jadi semakin besar arusnya, error kecepatannya juga semakin besar. Error yang dihasilkan sudah cukup baik, yaitu tidak sampai pada 1%, sehingga speed observer ini sudah cukup memadai untuk digunakan dalam pengoperasian sistem untuk selanjutnya. Kemudian kami juga kembangkan controller agar sistem ini bisa beroperasi dengan target kecepatan, misalnya seperti ini. Jadi dengan target kecepatan tertentu, dengan perubahan-perubahan beban, sistem bisa kembali ke target kecepatan. Ini adalah controller fuzzy yang digunakan untuk mengoperasikan sistem prototype 2 ini untuk target kecepatan. Lalu ini yang cukup penting adalah sistem dapat dioperasikan dengan target daya. Sama juga menggunakan fuzzy. Pengujiannya kami lakukan dengan pembebanan 16,1 ohm. Kemudian sistem dioperasikan dengan target daya yang variabel, yang berubah-ubah. Terlihat di atas ini adalah respon daripada kendalinya. Yang di bawah ini adalah dinamika tegangannya dan dinamika arusnya. Jadi yang bisa kami simpulkan di sini adalah sistem sudah berhasil dimodelkan dan divalidasi. Kemudian strategi penempatan boost converter pada output generator dapat menghasilkan sistem MPT dengan teknik pencarian PNO, menghasilkan efisiensi sekitar 12,7%, dan ini adalah hasil yang wajar divalidasikan dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Strategi penggunaan dua kendali, yaitu PNO dan valve control, berhasil membuat SSKS beroperasi pada efisiensi maksimum dan tegangan nominal yang ditargetkan. Jadi ada dua constraint di sini adalah bahwa efisiensinya maksimum dan tegangan yang ditargetkan. Yang keempat, penambahan algoritma MIMO fuzzy pada PNO ini berhasil membuat sistem melakukan percepatan untuk tracking sekitar 1-3 detik. Dia juga berhasil mengurangi osilasi sekitar antara 0,01% sampai 0,26%.
Lalu pengembangan prototipe SSKS berhasil mengembangkan SKS yang bekerja dengan Enhanced Speed Observer, yang berarti mengurangi satu sensor elektromekanik yang digunakan, artinya meningkatkan keringkasan atau kompakness daripada sistem. Lalu error yang dihasilkan dari Speed Observer ini terhadap pembacaan kecepatan oleh sensor elektromekanik adalah 0,71%. Lalu yang terakhir adalah prototype Small Scale Compressed Air Energy Storage ini dapat bekerja dengan kendali kecepatan dan juga kendali daya. Lalu saran yang bisa kami sampaikan dari hasil penelitian ini adalah penelitian untuk membuktikan penerapan strategi dan metode pengoperasian Small Scale Compressed Air Energy Storage ini harus dilanjutkan, dikembangkan lebih jauh. Jadi maksudnya adalah prototipenya bisa membuktikan konsep-konsep yang sudah dikembangkan dengan menggunakan permodelan. Lalu di sini permasalahannya yang utama adalah untuk prototipe belum bisa menghitung efisiensi karena tidak adanya sensor airflow. Nah, sensor airflow ini sebenarnya bisa dikembangkan dengan menggunakan observer juga, tapi syarat mengembangkan observer itu adalah harus ada untuk digunakan pada proses validasi. Kemudian permasalahan yang lain juga adalah bahwa dengan menggunakan kendali fuzzy, line program yang digunakan untuk proses mulai dari fasifikasi sampai defasifikasinya itu cukup panjang, itu cukup memakan memori juga, sehingga perlu pengembangan pengendalian yang lain, ya mungkin di sisi fasinya sendiri, mungkin juga bisa kita gunakan singleton atau yang terpenting adalah bahwa nantinya algoritma kendali ini bisa diimplementasikan dengan menggunakan controller yang sederhana. Terima kasih. Demikian presentasi kami, semoga bermanfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan untuk perkembangan ilmu pengetahuan secara umum. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.